Maksud dan tujuan praktikum egg grading dilakukan itu adalah agar mahasiswa dapat mengetahui ciri-ciri kualitas telur, mengetahui kelas telur berdasarkan ciri-ciri, dan mampu menemukan kualitas dan kelas telur. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan sebelum melaksanakan praktikum, untuk alat yang pertama itu kaca, lalu baki plastik, pisau, ember, hydrometer, egg yolk color fan, official air cell gauge, jangka sorong, dan alat yang terakhir yaitu kantong plastik. Lalu untuk bahan yang pertama ada telur ayam ras segar 5 butir, garam, dan air. Prosedur kerja praktikum kali ini itu diawali dengan melakukan uji spesifik gravity untuk mengetahui berat jenis telur yang berkaitan dengan kualitas kerabang dan tingkat kesegaran telur. Larutan dibuat dengan mengisi ember menggunakan air hingga sekitar 3/4 bagian. Kemudian ditambahkan garam hingga diperoleh beberapa konsentrasi larutan dengan nilai SG dari 1075 hingga 1100 yang diukur menggunakan hydrometer. Setiap ember kemudian diberi tanda sesuai dengan nilai SG tersebut. Telur yang akan diuji diberi nomor, kemudian dimasukkan secara bertahap ke dalam larutan mulai dari konsentrasi terendah hingga tertinggi. Posisi telur dalam larutan diamati apakah tenggelam, melayang, atau mengambang. Kemudian hasil pengamatan dicatat. Selanjutnya dilakukan pengamatan kualitas telur sebelum dipecahkan. Pengamatan meliputi penimbangan berat telur, pengukuran panjang dan lebar telur menggunakan jangka sorong untuk menentukan shape index, serta pengamatan tekstur kerabang untuk mengetahui adanya permukaan kasar, bintik, atau keriput. Keutuhan telur diamati menggunakan candler untuk mendeteksi adanya keretakan pada kerabang. Selain itu, diamati pula kebersihan kerabang, kedalaman, dan posisi rongga udara menggunakan official air cell gauge serta bayangan kuning telur dengan bantuan candler. Tahap berikutnya adalah pengamatan kualitas telur setelah dipecahkan. Telur dipecahkan di atas permukaan kaca yang rata, kemudian dilakukan pengukuran tinggi albumen menggunakan jangka sorong untuk menghitung nilai Hodge unit sebagai indikator kualitas internal telur. Selain itu, diamati pula kondisi albumen serta bentuk dan kebersihan kuning telur. Sebagai pengamatan tambahan, dilakukan pengukuran ketebalan kerabang telur, penimbangan bobot bagian-bagian telur seperti kerabang dan kuning telur, serta perhitungan indeks yolk dan indeks albumen berdasarkan perbandingan tinggi dan diameter masing-masing komponen. Seluruh hasil pengamatan kemudian dicatat pada tabel pengamatan untuk dianalisis dalam menentukan kualitas dan kelas telur. Adapun hasil praktikum dan pembahasan. Jadi, berdasarkan hasil pengamatan terhadap 5 sampel telur, kualitas telur dianalisis menggunakan Hodge unit yang menunjukkan kualitas albumen atau putih telur. Nilai Hodge unit diperoleh dari hubungan antara tinggi albumen dan berat telur, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui tinggi kesegaran telur. Semakin tinggi nilai Hodge unit, maka putih telur masih kental dan kualitas internal telur semakin baik. Hasil perhitungan menunjukkan nilai Hodge unit berkisar 47,63 hingga 93,83 berdasarkan standar penelitian. Nilai Hodge unit di atas 72 termasuk grade AA, nilai 60 sampai 71 termasuk grade A, dan nilai 31 sampai 59 termasuk grade B. Dari hasil tersebut, sebagian telur termasuk ke dalam grade AA yang menunjukkan kualitas sangat baik dengan albumen yang kental. Sedangkan telur dengan nilai sekitar 47,63 termasuk grade B karena albumennya sudah mulai encer. Selain itu, pengamatan juga dilakukan pada warna kuning telur dengan skor berkisar antara 8 hingga 11. Perbedaan warna ini biasanya dipengaruhi oleh pakan ayam, terutama kandungan pigmen karotenoid seperti xanthopil dan lutein yang dapat membuat warna kuning telur terlihat lebih pekat. Secara umum, hasil praktikum menunjukkan bahwa kualitas dan grade telur dapat ditentukan melalui nilai Hodge unit serta karakteristik kuning telur. Jadi, kesimpulan berdasarkan pengamatan terhadap 5 sampel telur, kualitas dan kelas telur dapat dinilai melalui parameter eksternal dan internal. Pengamatan eksternal meliputi bentuk telur, kebersihan, serta kondisi kerabang dan rongga udara.
Sementara itu, pengamatan internal dilakukan setelah telur dipecahkan dengan melihat kondisi albumen, bentuk kuning telur, serta perhitungan Hawk unit sebagai indikator kesegaran telur. Selain itu, variasi warna kuning telur juga diamati dan dipengaruhi oleh kandungan pigmen dalam pakan ayam. Secara keseluruhan, kombinasi pengamatan tersebut memungkinkan penilaian kualitas dan kesegaran telur secara lebih objektif.